Apa kabar Kayaknya Kak? pasti pada baik ya Kak. Oh, Soalnya iya. aku juga dalam keadaan baik. Puji Tuhan. Amin. Kita mau mulai ibadah kita ya Kak. Hari ini untuk tanggal 14 Maret. iya. Wah, adik-adik juga pasti udah siap-siap ya Kak, karena selalu diingetin setiap minggunya, mereka pasti udah hafal. Ya, Kalau mau betul. ibadah, siapkan hatinya sungguh-sungguh, siapin Alkitabnya, jangan lupa makan dulu biar nggak kelaparan. Betul. Dan jangan lupa mandi dan menggunakan pakaian yang rapi. Dan satu lagi tuh Kaula yang Apa selalu tuh? Kaula ingatkan tiap minggu kalau habis ibadah, setiap gadget kalian pakai khusus untuk ibadah Oh, ya. iya, Gadget yang lain benar. singkirkan dulu ya adik-adik. Iya, jadi fokus untuk mengikuti ibadah. Oke. Oh iya Kak, di tanggal 14 ini juga kita masih dalam rangka perayaan Pareheon loh. Betul, betul. Berarti adik-adik juga harus lebih semangat karena Iya. kan Pareheon itu seperti yang udah dijelaskan kebangkitan anak sekolah minggu. Iya. Yuk, Jadi, kalau gitu kita kita akan mulai mulai aja. ibadah kita ya. Dan kakak akan buka dengan doa dan adik-adik siapkan hati, kita akan bersama-sama berdoa ya. Satukan hati dan tutup matanya. Tuhan kami yang penuh kasih, yang kami sapa dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami sungguh bersyukur karena kami kembali dapat bertemu lewat ibadah online sekolah minggu dan kami semua dalam keadaan sehat. Kami datang, kami berkumpul, kami rindu untuk bernyanyi dan memuliakan Engkau Bapa dan juga ingin belajar tentang firman-Mu. Tuntun dalam ibadah kali ini Tuhan, agar semuanya hanya untuk menyukakan hati-Mu. Ampuni kami yang berdosa ini Bapa. Kami bersyukur dan kami serahkan jalan ibadah ini di dalam pimpinan Engkau Tuhan yang penuh kasih. Amin. Amin. Adik-adik, kita memulai awal ibadah kita. Yuk kita bernyanyi bersama-sama dengan hati yang sungguh-sungguh dengan judul lagu Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sambil mempersiapkan hati kita dan mempersiapkan Alkitab kita mau mengangkat satu lagu pujian. Judul lagunya Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau
Adik-adik, sebelum kakak masuk ke firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk flashback atau mengingat kembali firman yang disampaikan oleh Bang Jimmy 2 minggu lalu. Juga firman yang minggu lalu disampaikan oleh Amang Pendeta. Di firman yang mereka sampaikan itu kita mendengar tentang Tuhan Yesus yang berdoa di mana hayo? Di Taman Getsemani bersama murid-muridnya yang berjaga-jaga ya adik-adik. Nah, setelah Tuhan Yesus berdoa di situ, kejadian yang terjadi selanjutnya adalah Tuhan Yesus ditangkap. Nah, Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke suatu tempat yang disebut mahkamah agama. Kalau misalkan di kehidupan kita sekarang nih, mahkamah agama itu seperti pengadilan, yaitu tempat membawa orang-orang untuk dihakimi atau diadili untuk dijatuhi hukuman. Nah, jadi nanti ketahuan nih setelah diadili, oh nih dia cocoknya hukumannya apa ya yang sesuai sama kejahatan yang dia perbuat. Nah, Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama tersebut untuk diadili adik-adik. Nah, untuk lebih jelasnya, kita mau sama-sama baca di Alkitab dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Nanti kita baca sama-sama ya. Setelah itu juga akan ada video supaya kita bisa melihat gambaran lebih jelasnya. Matius 26 ayat 57 sampai 59. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Matius 26 ayat 63 sampai 65. Ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Ayat 64. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Ayat 65. Maka imam besar itu menggoyangkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya." Matius 26 ayat 66 sampai 68. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" The angry crowd arrested Jesus and led him to where Caiaphas the high priest and other teachers of the law and the elders had assembled. Peter, one of Jesus' disciples, followed the crowd at a distance, slowly entered the courtyard, and sat down with the guards to see what was happening. The chief priest and the council of elder rabbis, called the Sanhedrin, were looking for false evidence against Jesus so that they could put him to death. Even though many people came forward to offer false testimony against Jesus, the Sanhedrin were unable to find him guilty of anything. Finally, 2 men came forward and told the council, "This fellow said, 'I am able to destroy the temple of God and rebuild it in 3 days.'" When the high priest heard this, he stood up and said to Jesus, "Are you not going to explain or defend yourself against what these men say against you?" But Jesus remained silent. Jesus' silence and refusal to respond to the men's accusations
irritated Caiaphas. The high priest said to Jesus, "I charge you under oath by the living God to tell us if you are the Messiah. Tell us if you are the Son of God." To this question, Jesus finally gave an answer. Jesus responded, "You have said so, but I tell you, from now on, you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven." Upon hearing this, Caiaphas tore his clothes and said, "He has spoken blasphemy. Why do we need any more witnesses? Look, now you have heard the blasphemy. What do you think?" The angry crowd agreed that they had heard enough, and they answered, "He is worthy of death." The crowd of people who had offered false testimony against Jesus and wrongly convicted him of a crime he did not commit began to hit him and spit in his face. The angry people slapped him and said, "Prophesy to us, Messiah. Who hit you?" Dari ayat Alkitab yang tadi kita baca dan dari video yang kita lihat adik-adik, kita jadi tahu ya bahwa Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama untuk menghadap Caiaphas, imam besar. Di sana juga ada ahli-ahli Taurat dan juga para tua-tua adik-adik. Nah, mereka semua ini berkompromi atau bekerja sama untuk mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus, untuk mengucapkan kesaksian tapi yang tidak benar adik-adik, kesaksian palsu istilahnya tentang Tuhan Yesus. Kenapa ya mereka seperti itu? Ternyata mereka melakukan hal itu karena mereka nggak menyukai Tuhan Yesus adik-adik. Karena dari pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus lakukan, banyak orang-orang yang akhirnya menjadi percaya. Mereka tidak suka akan hal itu, sehingga mereka mengucapkan saksi-saksi palsu yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus menghujat Allah. Kalau kita baca di Alkitab tadi adik-adik, seperti di ayat 61, orang-orang itu, saksi-saksi itu mengatakan, menuduh Tuhan Yesus, dia berkata bahwa aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu ada juga imam besar yang berkata kepada Tuhan Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan dan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus adik-adik? Tuhan Yesus hanya diam. Kalau di ayat 63 kita bisa baca, tetapi Tuhan Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar kepada Tuhan Yesus lagi, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak," katanya gitu. Tapi Tuhan Yesus hanya menjawab apa? "Engkau telah mengatakannya," katanya gitu adik-adik. Dari jawaban Tuhan Yesus itu, orang-orang di sekitar situ malah langsung mengatakan apa? Dia menghujat Allah. Padahal yang dikatakan Tuhan Yesus bukanlah suatu hujatan ataupun suatu kebohongan, melainkan adalah kenyataan dan kebenarannya. Tapi orang-orang itu tidak mau terima karena mereka sudah terlanjur benci sama Tuhan dan mereka menginginkan Tuhan Yesus dihukum mati. Maka dengan berbagai cara, dengan berbagai kesaksian, mereka menyatakan hal-hal yang tidak benar hanya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan adik-adik. Nah, tapi nggak berhenti sampai di situ aja adik-adik. Bukan hanya diberikan kesaksian palsu atau dituduh-tuduh. Setelah itu Tuhan Yesus juga diludahi adik-adik. Tuhan Yesus diludahi, bahkan ada yang memukulinya. Orang-orang itu meludahi dan memukuli Tuhan Yesus dan berkata, "Coba katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Jadi mereka masih terus menyerang Tuhan Yesus adik-adik. Tapi yang mau kita pelajari dari cerita ini, dari kisah ini adik-adik, dari kisah firman Tuhan ini, kita mau lihat betapa Tuhan Yesus sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa yang di surga. Dia udah tahu adik-adik kalau untuk menebus dosa kita manusia, dia harus melewati ini semua. Bukan hanya disalib, tapi juga harus menerima segala penghinaan, pukulan yang seharusnya tidak perlu dia terima. Seharusnya apa yang dialami Tuhan Yesus ini, siapa adik-adik yang terima? Kita manusia berdosa, tapi Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menerima itu semua karena
cinta kasihnya buat kita manusia. Dia menjalankan tugasnya yang sudah diberikan Bapa di sorga untuk menggantikan kita, untuk menebus dosa kita adik-adik. Tuhan Yesus bisa ngelawan gak sebenarnya? Bisa, tentu saja bisa. Begitu banyak mukjizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Masa hanya untuk melawan orang-orang ini dia tidak bisa? Tuhan pasti sebenarnya bisa melakukannya. Tapi dia tidak mau membalas. Kenapa? Karena itu tadi, dia tahu bahwa dia harus mati di salib untuk menebus dosa kita. Wah, begitu besar ya adik-adik pengorbanan Tuhan untuk diri kita. Nah, coba kalau kita mau belajar dari teladan Tuhan Yesus, apakah ketika kita dihina atau diejek sama orang lain, kita mampu untuk juga hanya diam, tidak melawan, tidak membalas seperti yang dilakukan Tuhan Yesus? Kalau secara manusia pasti begitu ada yang ngeledekin adik-adik, gendut lu, jelek lu, wah pasti langsung gimana tuh? Marah ya, langsung, apaan sih lu? Jangan ngomong sembarangan ya. Bahkan kalau misalkan udah kesel banget bisa-bisa diajak berantem ya. Gitu ya adik-adik. Tapi dari kisah ini kita mau belajar bahwa bukan itu yang seharusnya kita lakukan. Tetapi seharusnya apa? Kita melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika ada orang menghina kita, mungkin kalau contohnya seperti adik-adik misalnya nih hari Minggu ya, diajak temennya untuk main. Tapi adik-adik tahu nih, ini jamnya untuk sekolah minggu online. Terus disamperin sama temennya, main yuk. Terus kalian jawab, gak mau aku mau sekolah minggu online dulu. Terus ada temennya yang bilang, gak asik lu, udah gak usah main lagi sama dia. Gitu. Tapi adik-adik tahu bahwa adik-adik tetap harus sekolah minggu online kan? Tidak lantas jadi, nanti aku gak ditemenin, aku mau main sama mereka aja, sekolah minggunya gak usah. Gak kayak gitu ya adik-adik. Kita tahu bahwa kita harus melakukan kehendak Tuhan. Itu salah satu contohnya. Mungkin dalam kehidupan adik-adik banyak contoh-contoh lain yang ketika adik-adik melakukan firman Tuhan, melakukan hal yang baik, yang benar, tapi orang-orang di sekitar adik-adik gak terima, gak mau gak menyukai apa yang adik-adik lakukan. Kita juga usah lantas marah adik-adik. Kita cukup diam karena kita tahu apa yang kita lakukan ini benar, seperti Tuhan Yesus yang hanya diam karena dia tahu bahwa yang dia lakukan ini adalah hal yang benar adik-adik. Terus yang kedua adik-adik, kita juga mau melakukan kehendak Tuhan. Tadi yang satu kan untuk tidak mengejek orang lain ya adik-adik. Yang kedua untuk tidak membalas ejekan orang lain. Yang kedua adalah kita juga mau hidup sesuai kehendak Tuhan dengan tidak mengucapkan saksi dusta nih, seperti yang disebutkan oleh para imam besar dan ahli-ahli Taurat ini. Hanya karena ingin mendapatkan keinginan mereka, sesuatu yang mereka harapkan, lantas mereka mengucapkan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka melakukan dosa. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan melakukan hal itu ya adik-adik. Karena kita harus ingat, ketika kita hidup di dunia ini, melihat pengorbanan Tuhan untuk kita, melihat kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita, kehendak siapa yang mau kita ikuti? Kehendak Tuhan yang sudah begitu banyak berkorban untuk kita, atau keinginan hati kita, atau bahkan kehendak hati orang-orang yang di sekitar kita yang menginginkan kita tidak menjadi anak-anak Tuhan? Yang mana adik-adik yang mau kita pilih? Tentunya kita harus memilih melakukan kehendak Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita, sudah begitu besar pengorbanannya untuk kita, menunjukkan kasih-Nya bagi kita, menyelamatkan kita dari dosa. Maka sepantasnya, sewajarnya kita sebagai anak-anaknya, saatnya kembali mewujudkan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan itu dengan melakukan kehendak Tuhan di dunia ini kepada orang-orang di sekitar kita. Selamat menjalani kehidupan yang penuh dengan kasih Tuhan, dan selamat merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita adik-adik. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Sudah siapkan dengan persembahan kalian masing-masing kan? Nah, kita akan bernyanyi, beri syukur. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur.
susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang betapa besar pengorbanan Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Kini kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Untuk lebih meresapi firman Tuhan tersebut, mari adik-adik dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan lagu Terlalu Besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar ya Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh diingatkan kembali tentang pengorbanan-Mu untuk menebus dosa kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang menyelamatkan kami ya Tuhan, yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk mama papa kami yang kami kasih ya Tuhan, adik kakak abang serta keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Kau yang terus berikan kami semua kesehatan ya Tuhan, dan kekuatan dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk situasi kondisi pandemi ini ya Tuhan yang masih terus berlangsung. Kiranya Kau yang terus kuatkan kami menjalani situasi yang mungkin tidak mudah ini ya Tuhan. Terus jagai kami ya Tuhan, berikan kami kesehatan ya Tuhan. Berkati kami juga dalam studi kami, dalam sekolah kami yang walaupun masih berlangsung secara online ya Tuhan. Berkati kami juga dalam pergaulan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk
kota kami, tempat kami tinggal, kota Bogor ya Tuhan, biarlah Kau yang terus berkati ya Tuhan, agar kota Bogor bisa menjadi teladan buat kota-kota lainnya ya Tuhan, berkati pemimpin dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, untuk sekolah minggu secara khusus ya Tuhan, biarlah Kau yang terus berkati pelayanan yang ada di gereja kami ini, di sekolah minggu ya Tuhan, agar anak-anak-Mu bisa terus mendapatkan firman-Mu dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, di atas semuanya itu ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu untuk menerima berkat-Mu. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ya Tuhan, kami alaskan atas nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah terjadi sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. The earth, the sun, the moon and stars has a place in His heart for me. From the beginning to the end, God will always be my friend. So I can jump and shout, 'cause God loves me. God's love is big, God's love is great, God's love is fab and He's my mate. God's love surrounds me every day, and I love to sing and say, God's love is big, God's love is strong, God's love goes on and on and on. God's love surrounds me every day, and I love to sing and say, God loves me. Way. Before the world began, God knew me and had a plan for my life, how I'm gonna be. He sent Jesus to be my friend, to show His love will never end. So I can jump and shout, 'cause God loves me. God's love is big, God's love is great, God's love is fab and He's my mate. God's love surrounds me every day, and I love to sing and say, God's love is big, God's love is strong, God's love goes on and on and on. God's love surrounds me every day, and I love to sing and say, yeah. God's love is big, God's love is strong, God's love goes on and on and on. God's love surrounds me every day, and I love to sing and say, God loves me. Way. Excellent, that's cool. Okay, let's get those hands clapping. Fantastic. I'm going to sing these words, and I want you to shout out really loud. God's love is big, God's love is great, God's love is fat, God's love is strong, God's love is big, God's love is great, God's love is fat, God's love is strong, God's love is big, great, fat, strong, big, great, fat, strong, big, great, fat, strong, big, great, fat, strong, big, great, fat, strong. God's love is big, God's love is great, God's love is fab and He's my mate. God's love surrounds me every day, and I love to sing and say, God's love is big, God's love is strong, God's love goes on and on and on. God's love surrounds me every day, and I love to sing and say, God loves me. Way. Yeah. Way.
me. From the beginning to the end. Ya adik-adik, Kak Ade dan Kak Ola, kan kita sudah bilangnya bahwa tiap bulan akan merayakan ulang tahun. Nah sekarang minggu kedua kita akan merayakan ulang tahun adik-adik yang berulang tahun di bulan Februari tahun 2021. Nanti nama-namanya akan tercantum. Selamat ulang tahun kepada adik-adik. Selamat Kiranya Tuhan tambahkan kalian panjang umur, berikan kalian panjang umur, kalian sehat, menjadi anak yang takut akan Tuhan, hormat ke orang tua, kalian bisa mencapai cita-cita yang kalian idamkan, dan kalian menjadi berkat bagi sekitar kalian. Untuk memeriahkan ulang tahun ini kita menyanyi panjang umurnya 2 kali. Oke. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, selamat ulang tahun ya adik-adik. Nah, kakak juga mau nyampein informasi nih buat adik-adik. Jangan lupa kalau hari ini tanggal 14 Maret kita akan ada perlombaan Parheheon lewat Zoom. Nah, jadi adik-adik semuanya kelas 4, 5, 6 harus ikutan. Jangan sampai ada yang nggak ikut ya. Kalau bisa, kalau adik-adik punya laptop, pergunakan laptop supaya lebih mudah aksesnya dan lebih enak. Tapi kalau misalkan nggak punya laptop adanya handphone nggak apa-apa ya Nggak Kak? apa-apa, yang penting semuanya berpartisipasi. Iya, jangan lupa ya, jam 11 kalian, sebelum jam 11 nanti akan di-share juga linknya di grup masing-masing. Kalian boleh masuk ke link tersebut supaya bisa ikut perlombaannya. Dan jangan lupa, satu lagi, tanggal 14 itu juga kan deadline pengumpulan itu ya Kak? Iya, Video bercerita sama nyanyi keluarga. Silahkan kirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Dan Kak mengingatkan untuk yang ikut video Zoom, yang pertama kalian lakukan ganti namanya. Oh iya benar. Tulis dulu kelasnya baru namanya, karena kan mungkin pakai Zoom orang tuanya atau nama kalian di sekolah beda sama nama kalian di sekolah minggu. Jadi pastikan nama kelasnya dahulu baru namanya masing-masing agar guru sekolah minggunya bisa ngecek nih siapa nih namanya. Adik-adik Betul. menjawab. Karena menjawab ini cepet-cepet ya Kak. Iya, nanti cepet-cepet. dikasih tahu lebih lanjut teknisnya. Nah, bisa masuk di 10.45 ya. Iya. Kita mulai jam 11, sebelumnya sudah bisa dibuka roomnya, jadi kalian harus standby. Jangan ada yang telat, karena pertanyaan tidak akan diulang kuisnya. Iya. Nah, satu Jangan lupa lagi, Kak. ikut soalnya ada hadiahnya ya Kak. Iya, ada hadiahnya. Tapi untuk bajunya, apakah ada baju khusus tertentu yang harus kita pakai? Kalau bisa sih menggunakan baju kaos yang sekolah minggu yang warna merah itu ya Kak, biar Iya. samaan. Kaos merah yang Natal tahun 2009. Udah lupa Kak tahun berapa. Terakhir kita merayakan Iya. Natal di gereja itu. Jadi nanti biar kaosnya. pas kalian buka videonya tuh samaan, biar berasa Parheheonnya. Iya, betul. Nah, udah Kak, apa Oke, lagi? ya. Jadi ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita sungguh bersukacita. Adik-adik bersukacita untuk ibadah hari ini. Pastinya, puji Tuhan ya, karena kasih kemurahan Tuhan kita bisa bertemu. Tapi untuk saat ini kita harus berpisah dulu adik-adik. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Jam Lewat 11 Kak kita ketemu nanti nanti di Zoom. siang jam 11. Oke. Dan pengumuman tanggal 21 minggu depan pun kita sekolah minggunya lewat Zoom. Oh iya. Kita lewat Zoom. Untuk waktunya akan diberitahukan dan linknya akan diberitahukan. Iya. Oke? Nah, Oke. sekian hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. God who made the universe, the earth, the sun, the moon, and stars, has a place in his heart for me. From the beginning to the end, God will always be my friend. So I can jump and shout, 'cause God loves me. God's love is big, God's love is great, God's love is fab and He's my mate. God's love surrounds me every day, and I love to sing and say, God's love is big, God's love is strong, God's love goes on and on and on.
surrounds me every day, and I love to sing and say,